Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas materi pembelajaran, Bapak ingin memastikan kepada kalian untuk menyiapkan buku tematik 3B-nya dan mencari tempat duduk yang nyaman. Kemudian, siapkan mata, telinga, dan hati serta pikirannya untuk menyimak video pembelajarannya. Selanjutnya, jikalau sudah siap, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa untuk belajar. Membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan dua materi pembelajaran. Yang pertama, muatan matematika KD 3.7 dan 4.7 dengan materi pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda di halaman 12. Dan materi yang kedua, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 dengan materi pola irama sederhana halaman 13. Nah, boleh kalian siapkan bukunya, dibuka bukunya halaman 12 dan 13 serta 14. Nah, pada materi yang pertama yaitu pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Tentunya kalian sudah memahami dan belajar pada video pembelajaran sebelumnya yang dijelaskan oleh Pak Agung ya tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang baku yang biasa digunakan sehari-hari di antara lain penggaris, meteran pita atau kain, meteran roll kecil atau meteran saku, dan meteran roll besar. Nah, keempat benda tersebut sering kita jumpai, sering kita temukan, dan sering kita gunakan, terutama penggaris ya untuk mengukur atau pembelajaran di kelas. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda kecil yang kurang dari 1 meter panjangnya. Sekali lagi, penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda kecil yang kurang dari 1 meter. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan milimeter atau mm disingkatnya. Dan dapat ditulis juga dengan sentimeter atau disingkat dengan cm atau bisa ditulis dengan inci. Nah, itu penggaris ya. Nah,
Yang kedua, alat ukur yang biasa kita jumpai, kita gunakan yaitu meteran pita atau meteran kain. Meteran pita ini biasa digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur bahan dan anggota tubuh. Biasanya meteran ini kita jumpai pada penjahit ya, karena untuk mengukur bahan dan mengukur anggota tubuh kita karena sifatnya yang lentur, jadi elastis ya, bisa diukur di lingkar badan, lingkar lengan. Nah, itu kegunaan dari meteran pita atau meteran kain. Selanjutnya yang ketiga yaitu meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini sering kita jumpai pada tukang kayu atau pekerja bangunan. Nah, meteran roll kecil ini biasa digunakan untuk mengukur kayu ya, dan biasa dipakai oleh tukang kayu dan pekerja bangunan. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, bisa kalian lihat gambarnya seperti di samping ini ya. Kemudian yang keempat, meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah, luas tanah, dan panjang jalan ya. Bisa kalian jumpai ketika ada perbaikan jalan atau ada petugas-petugas yang sedang mengukur jalan, atau juga biasa digunakan oleh tukang bangunan juga ya, pekerja bangunan juga untuk mengukur luas tanah. Nah, bisa menggunakan meteran roll besar. Nah, hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, itu alat ukur satuan baku yang biasa digunakan sehari-hari dan sering kita jumpai ya. Nah, dari mulai penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Nah, bisa dipahami ya untuk pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda ya. Tentunya kalian sudah paham. Di sini Bapak menjelaskan kembali dan mengingatkan supaya kalian lebih memahami kegunaan dari keempat benda tersebut. Beranjak kepada materi selanjutnya yaitu pola irama sederhana. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat musik ritmis ya. Nah, alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak mempunyai nada. Dan alat musik ritmis itu mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Nah, suara tersebut dipadukan dengan irama yang terdapat dalam lagu. Dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat berbagai pola irama. Nah, pola irama itu apa sih? Nah, pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Sekali lagi, diulang kembali.
Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu ada birama 2, birama 3, dan birama 4. Nah, kali ini kita hanya mempelajari 2 pola birama, yaitu pola birama 2 dan pola birama 3. Nah, pola birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, bisa kalian lihat di gambar pola birama 2. Ada gambar triangle dan gambar kecrek ya. Nah, suara triangle itu ting dan suara kecrek itu crek. Nah, di sini pola birama 2 itu mempunyai 2 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, yang pertama ting, yang kedua cek-cek. Nah, digabungkan ya untuk yang keduanya. Yang kecreknya itu tidak dipisah-pisah, tapi digabungkan suaranya. Ting, cek-cek, ting, cek-cek, ting, cek-cek. Nah, seperti itu untuk pola irama birama 2. Nah, ada contoh yang lainnya. Ada gambar tepuk tangan dan hentakan kaki. Nah, prok prok duk, prok prok duk, prok prok duk. Nah, itu contoh dari pola birama 2 yang memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Bisa kalian praktekkan ya. Prok prok duk. Nah, kemudian untuk pola birama 3 itu memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, diulang kembali, pola birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di bawahnya. Ada gambar menepuk paha ya. Nah, bunyinya prak, prak, dan petikan jari, klik. Nah itu ada 3 suara. Jadi untuk menepuk pahanya itu dipisahkan, tidak digabungkan seperti pola birama 2 ya. Yang prok-proknya digabungkan, sedangkan untuk pola birama 3 yang prak-praknya dipisahkan. Kemudian ada petikan jari. Nah, bisa kalau dibunyikan mungkin seperti ini suaranya. Prak, prak, klik, prak, prak, klik. Nah, jadi nggak gabung, nggak prak, prak, klik, tapi prak, prak, klik. Kalau prak, prak, klik itu menjadi pola birama 2, tetapi ini pola birama 3, jadi dipisahkan. Prak, prak, klik ya. Nah, untuk yang contoh yang lainnya ada gambar tamborin dan gelas yang dipukul dengan sendok ya, diketuk dengan sendok. Nah, bunyi tamborin tuh dang, dang, ting ting, dang, dang, ting ting. Nah, ya, bunyinya seperti itu untuk pola birama 3. Nah, boleh kalian praktekkan untuk pola birama 2 dan pola birama 3 menggunakan alat tubuh atau benda-benda seperti gambar di video ini ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tugas untuk muatan matematika ya.
Nah, di halaman 13. Tugas kinerja praktik matematika KD 4.7 halaman 13, yaitu mengukur tinggi badan dengan alat ukur penggaris. Nah, boleh kalian sesuaikan dengan kondisi di rumahnya dengan melihat instruksi dari buku halaman 13. Nah, mengukur tinggi badan menggunakan alat ukur penggaris atau yang berbeda-beda ya, sesuai dengan instruksi di bukunya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini dan apa yang kalian simak mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan kembali sehingga menjadi amal yang tidak terputus pahalanya. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap senang untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.